Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 3630-2632. Mantap! Zeke menghela nafas, lalu matanya tertuju pada Preston. Merasakan tatapan Zeke, Preston tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar tanpa sadar. Apa yang akan kamu lakukan? Aku yang membawamu ke sini. Jika aku tidak membawamu ke sini, bagaimana kekuatanmu bisa tumbuh begitu cepat? Preston sedikit takut dan berkata dengan gemetar. Jadi, kamu masih ingin aku mengucapkan terima kasih? Zeke tersenyum sinis dan berjalan menuju Preston selangkah demi selangkah. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Selama kamu membiarkan aku pergi, gua ini akan menjadi milikmu. Jika tidak ada orang lain yang bisa masuk. Dan selama ada penggarap iblis yang lewat, akan ada kekuatan isap untuk menyedot para penggarap iblis itu untuk masuk. Kamu bisa duduk dan menunggu dengan tenang. Preston sudah memohon belas kasihan. Sayang sekali aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang aku hanya perlu menyerap energi kematian dari tubuhmu dan aku bisa membentuk kembali tubuhku. Aku bosan dengan kulit tua ini. Aku ingin menjadi yang paling tampan seperti aku dahulu. Setelah Zeke selesai berkata, dia tiba-tiba menyerang ke arah Preston. Preston tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung dicengkeram lehernya oleh Zeke. Preston merasa tercekik, dan merasa sangat menyesal bahwa dia sebenarnya membawa serigala ke dalam rumah. Melihat dirinya akan mati, Preston tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, jangan bunuh aku. Jika kamu ingin membentuk kembali tubuhmu, kamu perlu menggunakan batu iblis surgawi. Membentuk kembali tubuhmu dengan batu iblis surgawi dapat membuat tubuhmu menjadi sangat kuat. Anda sekarang berada di puncak alam kesengsaraan transendensi, dan tidak akan lama lagi Anda akan mencapai alam Mahayana. Pada saat itu, tubuh fisik Anda yang telah dibentuk kembali, maka tidak akan ada yang mampu menahan kekuatan sekuat itu. Kamu hanya dapat menggunakan batu iblis surgawi untuk membentuk kembali tubuh fisikmu, sehingga tubuhmu dapat menyamai kekuatanmu. Kata-kata Preston mengejutkan Zeke, dan kemudian dia melepaskannya. Uhuk, uhuk, uhuk. Preston batuk hebat. Apa itu batu iblis surgawi? Zeke bertanya. Dia sama sekali tidak tahu apa itu batu iblis surgawi. Bagaimanapun, Zeke baru saja tiba di Gunung Iblis Surgawi belum lama ini. Tepatnya, dia belum lama tidak berada di dunia surga dan manusia, bagaimana dia bisa mungkin tahu apa itu batu iblis surgawi? Preston menjelaskan kepada Zeke kekuatan batu iblis surgawi, yang membuat Zeke langsung tertarik pada batu iblis surgawi. Bawakan padaku sekarang. Selama kamu mendapatkan batu iblis surgawi, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Zeke mengancam Preston. Aku tidak tahu di mana batu iblis surgawi itu. Batu iblis surgawi ini sangat berharga. Sangat sulit ditemukan di puncak gunung iblis surgawi. Petik 2. Preston tampak malu. Jika kamu tidak tahu, bawa aku untuk menemukannya. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu tidak harus hidup. Zeke memelototi Preston dan berkata. Tubuh Preston bergetar, dan dia mengangguk berulang kali, oke, aku akan membawamu untuk menemukannya, aku akan membawamu untuk menemukannya. Ingat, jika kamu berani berbohong padaku dan mempermainkanku, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Zeke mengancam Preston. Bagaimanapun, Zeke tidak tahu apakah yang dikatakan Preston itu benar atau tidak, dan apakah batu iblis surgawi itu benar-benar ada. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Semua yang aku katakan itu benar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya saja pada seseorang, kata Preston dengan tubuh gemetar. Sekarang Zeke berada di puncak alam kesengsaraan transendensi, beraninya Preston berbohong padanya. Ayo pergi. Zeke mendorong Preston, dan mereka berdua berjalan keluar gua. Zeke mengikuti Preston keluar dari gua penelan iblis. Mereka tidak takut seseorang membobol gua penelan iblis, karena gua penelan iblis memiliki lapisan formasi, dan para pembudidaya iblis hanya akan tersedot ke dalamnya, dan kemudian darah mereka akan terkuras dan mati. Preston tersedot ke dalam gua pada saat itu, tetapi secara tidak sengaja menemukan rahasia di dalam gua, yang membuat kekuatannya tumbuh pesat. Sekte Jiwa Iblis. Ini adalah sekte yang tidak terlalu besar, sebagian besar rumahnya terbuat dari batu, dan tidak ada gerbang gunung yang layak. Tampaknya kehidupan sekte Jiwa Iblis ini seharusnya sangat sulit, terlihat bahwa kehidupan di kedalaman Gunung Iblis Surgawi ini jauh lebih sulit daripada di kaki gunung.
Jika tidak dikucilkan dan dihina, mungkin Sekte Jiwa Iblis tidak akan pindah ke tempat yang sulit seperti itu. Tuan Cheng, kedalaman Gunung Iblis Surgawi tidak sebaik yang ada di kaki gunung. Kondisinya sedikit lebih sulit, yang mungkin akan membuat Anda tertawa, kata Yara dengan canggung. Nona Jiang, sebagai biksu, kita harus fokus pada kultivasi, dan yang lainnya hanyalah awan dan asap, kata Dev sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, selusin biksu sedang menunggu di luar Sekte Jiwa Iblis. Mereka sepertinya menunggu Yara dan Giovanni. Kakak laki-laki, kakak perempuan, kalian akhirnya kembali. Guru sedang sekarat, dan tabib ilahi Liu ingin kami menemukanmu. Seorang anggota Sekte Jiwa Iblis yang kurus dan kekurangan gizi berkata dengan cemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayo pergi dan lihat. Setelah mendengar ini, Yara dan Giovanni segera berlari menuju sekte tersebut dengan cemas. Yang lain mengikuti, dan Dev juga mengikuti setelah melihat ini. Pada saat ini, seluruh sekte jiwa iblis sudah dalam kekacauan, dan tidak ada yang memperhatikan Dev. Dev mengikuti Yara dan Giovanni, karena dia tidak terbiasa dengan tempat itu, jadi dia tidak bisa berkeliaran begitu saja. Dev mengikuti kedua orang itu dan berlari ke ruangan yang sedikit lebih besar, dan melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu terbaring di tempat tidur. Wajah lelaki tua itu sangat jelek, nafasnya sangat lemah, dan nafas di tubuhnya hampir tidak bergerak lagi. Sepertinya ada perasaan kehabisan minyak, tapi sepertinya bukan penyakit apapun. Guru. Yara dan Giovanni menjatuhkan diri ke depan tempat tidur, air mata mengalir di wajah mereka tak terkendali. Di sisi tempat tidur, seorang pria parubaya dan sedikit gemuk tampak sedikit terkejut saat melihat Yara dan Giovanni. Namun, ekspresi itu hanya berlalu sesaat, dan kemudian pria gendut itu berkata, Nona Jiang, saya ingin tahu apakah Anda mendapatkan ginseng naga iblis surgawi. Tabib Liu, saya mendapatkannya. Jiang Yulian dengan cepat mengeluarkan kotak kayu itu dan mengeluarkan ginseng naga iblis surgawi. Melihat ginseng naga iblis surgawi, mata Tabib Liu berbinar, dan dia segera mengambil ginseng naga iblis surgawi. Kalian semua keluar, saya akan merawat Master Sekte Jiang, Tabib Ilahi Liu melambaikan tangannya dan berkata. Ketika Yara dan Giovanni melihat ini, meskipun mereka enggan, mereka hanya bisa mundur. Pintunya ditutup, dan kemudian Tabib Ilahi Liu mulai merawat di dalam ruangan. Banyak murid dari Sekte Jiwa Iblis menunggu dengan cemas di luar. Kakak laki-laki, kakak perempuan, kenapa kamu lama sekali untuk kembali? Di mana kakak laki-laki lainnya? Pria kurus yang menyapa mereka bertanya pada Yara dan Giovanni. Setelah menanyakan pertanyaan ini, baik Yara dan Giovanni terdiam, dan keduanya menundukkan kepala dalam diam. Melihat pemandangan ini, murid-murid lain dari Sekte Jiwa Iblis sepertinya memahami sesuatu. Baru kemudian Dev menyadari bahwa bukan hanya Yara dan Giovanni yang mengambil ginseng naga iblis surgawi. Setelah beberapa saat, Yara mengangkat kepalanya dan berkata, saudara-saudari lainnya semuanya tersedot ke dalam gua penelan iblis. Mereka mungkin dalam bahaya. Saya bersama saudara-saudara saya diburu lagi oleh orang-orang yang ingin merampok ginseng naga iblis surgawi. Itu sebabnya aku menghabiskan banyak waktu. Dev langsung kaget saat mendengar kata-kata, gua penelan iblis. Nona Jiang, dari kata-katamu, ginseng naga iblis surgawi ini ditemukan di dekat gua penelan iblis, kan? Dev bertanya. Ya, ginseng naga iblis surgawi hanya ditemukan di dekat gua penelan iblis. Energi spiritual dalam ginseng naga iblis surgawi berbeda dengan tumbuhan lainnya. Tabib Liu mengatakan bahwa hanya ginseng naga iblis surgawi yang dapat menyelamatkan guru kami. Yara menjelaskan. Dev terdiam. Dia memang merasakan ada energi peri di dalam ginseng naga iblis surgawi, tetapi ada sesuatu yang istimewa di dalamnya yang tidak dapat dijelaskan oleh Dev sendiri. Pada saat ini, tiba-tiba ada kilatan cahaya di dalam ruangan, diikuti dengan tangisan panjang. Saat pintu terbuka, Tabib Liu berkata perlahan, kalian semua masuk, Master Sekte Jiang sudah bangun. Setelah mendengar bahwa gurunya sudah bangun, Yara dan Giovanni bergegas masuk dengan cepat. Guru. Mereka berdua berbaring di samping tempat tidur, menangis kegirangan. Pada saat ini, wajah Master Sekte Jiang memerah, dan bahkan rambut putihnya berubah menjadi hitam, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi beberapa tahun lebih muda. Beberapa saat yang lalu, dia adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dan sekarat, tapi sesaat kemudian, dia terlihat seperti ini. Kenapa kamu menangis? Aku sudah baik-baik saja, kan? Master Sekte Jiang berkata sambil tersenyum tipis.
Guru, Yara dan Giovanni masih menangis. Master Sekte Jiang sedikit mengernyit, lalu sepertinya teringat sesuatu dan bertanya kepada mereka berdua, di mana saudara-saudara lainnya yang pergi menggali ginseng naga iblis surgawi bersamamu. Kata-kata Master Sekte Jiang membuat mereka berdua menangis semakin sedih. Pada saat ini, anggota kurus dari Sekte Jiwa Iblis di samping berkata, Guru, saudara-saudara lainnya semuanya tersedot ke dalam gua penelan iblis. Hanya kakak senior Jiang dan kakak senior Zeng yang kembali, dan mereka dikejar, dibunuh jalan, dan ginseng naga iblis surgawi juga akan dirampok. Apa yang terjadi? Master Sekte Jiang tertegun dan kemudian bertanya. Guru, lebih dari selusin saudara kami tersedot ke dalam gua penelan iblis dan tidak pernah keluar. Setelah saya bersama saudara-saudara saya menggali ginseng naga iblis surgawi, saya dikejar oleh beberapa orang yang tiba-tiba muncul untuk merampok ginseng naga iblis surgawi dari kami. Dan orang-orang ini juga memiliki mutiara pengikat jiwa di tangan mereka. Kakak laki-laki dan aku tidak punya cara untuk mengalahkan mereka dengan keterampilan kami. Mereka memiliki mutiara pengikat jiwa milik Sekte Jiwa Iblis kita. Pasti ada pengkhianat di Sekte Jiwa Iblis kita. Hanya sedikit orang yang tahu tentang penggalian ginseng naga iblis surgawi, dan hanya sedikit orang itu yang tahu. Sepertinya seseorang pasti telah mengungkapkan informasinya. Teriak Yara. Setelah mendengar ini, Master Sekte Jiang tiba-tiba marah. Perintahkan semua anggota Sekte Jiwa Iblis untuk tidak meninggalkan sekte, jika berani melanggar, mereka akan dihukum sebagai pengkhianat. Saya harus mencari tahu siapa yang mengkhianati sekte saya. Saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Master Sekte Jiang meraung dengan marah. Master Sekte Jiang, kamu baru saja pulih. Lebih baik jangan emosi. Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Karena Master Sekte Jiang baik-baik saja, inilah saatnya aku untuk pergi. Tabib Ilahi Liu membujuk Master Sekte Jiang dan kemudian bersiap untuk berbalik dan pergi. Tabib Ilahi Liu, terima kasih banyak. Sekte Jiwa Iblis saya tidak dapat membalas budi Anda. Selama Tabib Ilahi Liu ingin menggunakan saya, Sekte Jiwa Iblis, tidak akan pernah menolak. Master Sekte Jiang berdiri dengan tergesa-gesa, menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Tabib Ilahi Liu. Master Jiang, sama-sama. Sebagai tabib, adalah tugas saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Anda tidak harus bersikap sopan. Jika Anda masih merasa tidak nyaman di masa depan, Anda bisa menemui saya. Kata Tabib Liu dengan sangat sopan. Pasti. Master Sekte Jiang secara pribadi mengantar Tabib Ilahi Liu keluar. Dev menatap Tabib Ilahi Liu dengan sedikit kecurigaan di matanya, karena dia bisa merasakan nafas samar ginseng naga iblis surgawi dari tubuh Tabib Liu. Meskipun Tabib Liu berusaha sekuat tenaga untuk menutupi aura ginseng naga iblis surgawi, Dev tetap bisa merasakannya. Dan Master Sekte Jiang yang lincah dan energi. Meskipun Master Sekte Jiang sekarang terlihat jauh lebih kuat dan rambutnya menjadi hitam, vitalitas Master Sekte Jiang sangat langka. Sebaliknya, energi kematian menumpuk di dadanya, diperkirakan tidak butuh waktu lama hingga energi kematian menyebar dan Master Sekte Jiang akan mati. Alasan mengapa Master Sekte Jiang saat ini mampu melakukan ini adalah seperti kembali ke masa lalu. Tabib Ilahi Liu menggunakan metodenya sendiri untuk merangsang nafas terakhir vitalitas pada Master Sekte Jiang, yang membuat Master Sekte Jiang tampaknya telah pulih. Bersambung.